lagi ngapain? Hey Mei, lagi ini nih mau ngepak bunga. Lucu-lucu banget deh warnanya, kayaknya seger banget gitu Kak. Iya, ini bunganya buat aku antar ke restoran. Diantar ke restoran buat apa tuh Kak? Ini jadi restoran pakai bunga-bunga ini buat makanan. Buat makanan? Duh, si Umay kok kurang update sih? Ini tuh edible flower alias bunga santapan, alias bunga yang bisa dimakan. Menambahkan bunga dalam makanan dan minuman udah bukan hal baru lagi di luar negeri, terutama di Eropa. Bunga santapan sendiri sangat populer di era Victoria selama pemerintahan Queen Victoria di tahun 1870-an. Nah, kalau Kak Ica baru memulai bisnis bunga santapan ini sejak tahun 2018. Namun pembibitan, pembuatan greenhouse, dan perencanaannya udah dimulai sejak 2017. Ada beberapa jenis bunga santapan yang lagi laris manis, seperti French Marigold, Borage, dan Dianthus alias bunga anyelir. Biasanya Kak Ica menjualnya dalam bentuk paket, bisa per jenis bunga atau dimix dalam satu paket. Kesegaran bunga-bunganya harus tetap terjaga. Dari kebun di Cisarua Bogor ke berbagai konsumen di sekitar Jabodetabek. Harganya berkisar dari 20 sampai 90 ribu rupiah. Biar lebih jelas, kuy, kita meluncur ke kebunnya Harvest Mountain Organic di Cisarua Bogor, Jawa Barat. Bunga-bunga yang dibudidayakan ada banyak guys. Ada Nasturtium, French Marigold, African Marigold, bunga telang, Dwarf Dahlia, dan Impatiens alias pacar air. Lalu ada Miniatur Rose, Dianthus, Pansy, Thai Basil, dan Rose. Nah, semua bunga di sini organik loh guys. Penyemaiannya dilakukan secara alami, tanpa pestisida dan bahan kimia. Jelas ya guys, karena bunga yang ditanam nantinya akan dikonsumsi, jadi aman buat tubuh, sekaligus bermanfaat tentunya. Bunga-bunga ini dipanen seminggu sekali. Rata-rata setiap panen bisa menghasilkan 40 kotak paket dengan beragam jenis bunga. Bunga dipetik disisakan tangkai yang lebih panjang agar bunga bisa tetap segar dalam perjalanan menuju pelanggannya. Packingnya dilapisi tisu dulu yang telah disemprotkan sedikit air mineral biar bisa menjaga kesegaran bunga yang baru dipetik. Tapi dibersihkan dulu dari tangkai yang tidak perlu. Disusun hati-hati agar kelopak bunganya tidak rusak. Menurut Kang Apep, merawat edible flower itu susah-susah gampang. Perlindungan terhadap hama dilakukan manual dengan pengecekan setiap hari. Bunga-bunga itu bisa dihasilkan dari benih yang disemai dan bisa juga dari stek batang. Mula-mula, abu sekam diratakan di atas tray semai. Setelah itu, pastikan semua space di tray terisi abu sekam dengan rata. Selanjutnya, siram dengan air guys. Nggak bisa kalau cuma disiram dengan kasih sayang. Hai. Lanjut pilih batang yang akan di stek. Gunting dan beri vitamin dulu guys di ujung tangkainya. Diamkan dulu sejenak. Sambil nunggu, bisa dibuat dulu sedikit lubang untuk celah masuk batang dan benihnya. Oh iya, kalau benih, tinggal dimasukkan aja tuh ke media tanamnya. Kelebihan benih, tanaman akan memiliki akar yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap angin. Sedangkan kelebihan stek adalah caranya gampang dan tanaman yang dihasilkan akan persis dengan tanaman induk. Waktu tumbuhnya juga relatif lebih singkat dibandingkan dengan benih. Makanya beberapa bunga edible ditanam di dalam greenhouse dan sebagian ditanam di luar. Pertimbangannya, saat ditanam di luar dengan cuaca yang cocok, hasil bunga yang tumbuh akan sangat baik. Namun perawatan di luar lebih melelahkan. Selain potensi angin kencang dapat merusak, ruang terbuka juga memungkinkan hama lebih banyak mengganggu seperti ulat. Sedangkan di dalam greenhouse, tanaman terlindungi dari angin kencang dan meminimalisir hama. Tapi waktu tumbuhnya relatif lebih lama daripada jika ditanam di luar. Awalnya, bunga-bunga di sini mengambil benih dari luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, pengadaan tanaman bisa diperbanyak dengan stek, jadi lebih efisien dan efektif. Selain panen dan pembenihan, Kang Apep juga bertugas merawat semua tanaman di sana.
Berkat pengalaman belasan tahun Pak Apep, penerapan organik di sana bisa dijaga dengan baik. Ia dapat merawat dan mengembangkan berbagai bunga di luar dan di dalam greenhouse. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan statistik pertanian organik Indonesia, jumlah permintaan konsumen terhadap produk organik meningkat 54% dibandingkan tahun sebelumnya. So, kesadaran akan gaya hidup sehat makin berkembang ya guys. Bukan cuma buat orang-orang tua aja, tapi anak muda ataupun milenial mulai banyak memilih produk organik. Guys, dalam sebuah jurnal teknologi pangan yang terbit tahun 2011, bunga mempunyai kandungan protein, flavonoid, zat besi, mineral, antioksidan, dan vitamin A. Namun hati-hati guys, nggak semua bunga edible bisa dikonsumsi semua orang. Beberapa tumbuhan bisa menimbulkan reaksi alergi buat orang tertentu. Bila dikonsumsi dalam keadaan tidak bersih, bisa pula membawa zat beracun ke dalam tubuh. Makanya bunga-bunga yang dikonsumsi haruslah higienis dan organik. Kalau edible flower udah terjamin higienis, Chef Stefu nggak perlu ragu untuk ngolah sajian dengan edible flower. Ada Angel Hairlet Cream dan Chicken Tornadoes yang terdiri dari bahan-bahan segar pilihan, termasuk bunga edible-nya. Chef Stefu ini ketua Association of Culinary Professional Indonesia. Soal milih bahan, buat dia jadi hal penting untuk hasil santapan yang berkualitas. Oke, sekarang aku lagi mau nyobain tomato bufala salad. Kak, Gimana? Enak nggak? Nih, ada satu Kak. lagi. Waduh, banyak banget nih. Udah cobain edible flowers. Oke, tapi kok ini ya, rasanya tuh bisa pas sama makanannya gitu, Chef, maksudnya gimana? Nah, kalau buat milih edible flower, tipsnya apa Chef? Sebenarnya edible flower itu kalau untuk makanan yang panas kita pilih supaya warnanya bisa menyala, jadi kita pilih yang kontras dengan warna makanan. Tapi beberapa edible flower itu mempunyai flavor dan juga mempunyai rasa yang berbeda. Ada yang rasanya minty, ada yang rasanya peppery. Ya, jadi kalau di salad sebenarnya dia lebih cocok karena dia mempunyai banyak flavor dan dia lebih cocok sekali dengan salad. Jadi flavornya semuanya akan balance sekali. Ya, jadi seperti itu. Nah, silakan dinikmati dan dihabiskan. Saya tinggal dulu ya. Yuk, sama-sama. Nah, jelaskan ya. Bunga edible bisa divariasikan buat estetika dan rasa makanannya. Jangan kudet lagi ya. Makanya, pantengin terus, tau nggak sih? Biar makin tahu dan makin banyak ilmu.